Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membuka hikmah di balik berbedanya rizki yang diterima oleh setiap hamba. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan semua hambanya ini serba berkecukupan, semuanya kaya? Kenapa ada yang kaya, kenapa ada yang miskin? Nah, untuk menjawab hal ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antaranya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan rezeki setiap hambanya. Nah, beliau mengutip satu ayat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Dan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki setiap hambanya, maka niscaya mereka akan melampaui batas. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki itu dengan kadar yang dikehendaki, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti dan maha melihat kepada setiap hambanya. Nah, Syekh Mutawalli menjelaskan bahwasanya sifat dasar manusia ketika dilapangkan rezekinya, ketika dia dijadikan orang yang kaya, maka dia akan melampaui batas. Itu sifat dasar manusia. Biasanya mereka akan melampaui batas. Misalkan dalam hal berpakaian, dia harus memakai pakaian yang mewah. Dalam hal makanan, dia harus makan makanan yang mahal, yang mewah, yang enak-enak. Dia tidak mau makanan yang biasa saja, dan itu termasuk hal yang melampaui batas. Begitupun dalam bersikap. Biasanya orang kaya itu cenderung lebih ada sifat sombong dalam dirinya. Nah, itu disebut dengan labaghaw fil ard, ya. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya itu serba berkecukupan, dan itu tabiat dasar manusia. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki itu dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Si A mungkin orang kaya, si B mungkin orang yang biasa-biasa saja, orang yang miskin. Kenapa? Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala innahu bi'ibadihi khabirum basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, ya, akan apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Sehingga Syekh Mutawalli Asy'arawi mengutip hadis qudsi di dalam kitab tafsirnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna min ibadi man idza aghnaytuhu la fasada haluhu. Sesungguhnya di antara hambaku, apabila aku jadikan dia orang yang kaya, maka akan rusak keadaannya, akan rusak agamanya. Dengan kekayaannya dia akan semakin jauh, akan semakin membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum idza afqartuhu la salaha haluhu. Wa minhum idza afqartuhu la salaha haluhu. Dan di antara hambaku ada di antara mereka yang apabila saya jadikan dia orang yang fakir, maka akan baik keadaannya, dia akan semakin soleh, akan semakin dekat, akan semakin tinggi derajatnya oleh Allah, akan semakin tinggi derajatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita tahu bahwasanya kadar rezeki yang diberikan kepada kita, yang diberikan Allah kepada setiap hambanya itu berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ternyata mampu mengemban amanah berupa kekayaan, apabila kita dijadikan orang yang kaya, kita tidak akan sombong, kita tetap akan soleh, bahkan akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kekayaannya. Rajin bersedekah,
membayar zakat dan lain sebagainya, maka kita akan dijadikan orang yang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ternyata Allah mengetahui apabila ternyata dari kita tidak mampu untuk mengemban amanah berupa kekayaan, dan Allah tahu bahwasanya kita akan baik apabila kita dijadikan orang yang fakir, orang yang biasa saja, orang yang tidak kaya, maka kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Itu rizki yang Allah tentukan, yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan diri kita, ya. Dan sungguh wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia, ya. Dan kita hendaknya lebih mengutamakan kebaikan akhirat. Kemudian hikmah yang selanjutnya untuk menjawab hal itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan rizki setiap hambanya, ini dijawab oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tafsir Munir, ketika beliau menjelaskan ayat ke-32 daripada surah Az-Zukhruf, ya, yang bunyi ayatnya adalah wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah tinggikan derajat sebagian mereka, yakni derajat hamba-hambanya atas hamba yang lain, supaya dia takhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, agar mereka bisa saling mengambil manfaat, bisa saling memanfaatkan. Dia takhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, maksudnya ditinggikan derajat sebagian yang lain atas sebagian yang lain itu adalah dalam hal rizki. Dan rizki ini bukan hanya harta, bukan hanya makanan saja, tetapi kecerdasan itu adalah rizki. Bahkan beliau menjelaskan kekuatan itu adalah rizki, bahkan ketenaran itu termasuk rizki. Sehingga beliau menjelaskan bahwasanya seandainya rizki setiap hamba itu sama, semuanya itu sama, itu akan menyebabkan fasadu nizamid dunya, itu akan menyebabkan rusaknya sistem dunia. Seandainya semuanya itu sama, misalkan kita memiliki semua rezeki, ya, rezeki berupa harta benda, ya, makanan dan lain sebagainya, termasuk kecerdasan, maka otomatis kita tidak akan butuh terhadap orang lain. Kita lebih cenderung menjadi orang yang individualistis, dan sehingga berujung kepada tidak adanya interaksi sosial, dan itu merupakan suatu bentuk kerusakan. Fasadun nizamid dunya, rusaknya sistem dunia. Bahkan kalau misalkan setiap hamba itu rizkinya sama, akan menimbulkan persaingan. Biasanya yang setara itu akan bersaing. Misalkan pedagang dengan pedagang bersaing, pejabat dengan pejabat bersaing, bahkan orang kaya dengan orang kaya bersaing. Begitupun ketika kita memiliki semua rizki, bahkan orang-orang selain kita sama juga memiliki semua rizki, berbagai macam rizki dimiliki, maka yang ada akan persaingan, akan saling mengungguli, dan itu menyebabkan fasadun nizamid dunya. Tapi berbeda lagi ketika rizki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita punya beras tapi kita tidak punya buah-buahan, maka kita akan datang kepada orang yang punya buah-buahan karena kita butuh buah-buahan. Begitupun orang yang punya buah-buahan, dia punya buah-buahan tapi tidak punya beras, maka dia akan datang kepada kita, dan disitulah terjadi interaksi sosial. Begitupun dalam hal yang lain, dalam hal kecerdasan, kita punya ilmu agama misalkan, tapi kita tidak punya ilmu ekonomi, tidak tahu ilmu politik, tidak tahu ilmu pertanian, maka kita akan datang kepada orang yang memiliki ilmu tersebut. Begitupun orang yang butuh dengan ilmu yang ada pada diri kita, maka dia akan datang kepada kita, dan ini akan terjadi adanya interaksi sosial. Sehingga ini yang disebut dengan ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di dalam ketakwaan. Nah, jadi begitu para pendengar yang berbahagia, bahwasanya hikmah kenapa rezeki setiap hamba itu berbeda-beda, bahwasanya yang pertama dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy'ari, itu berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita. Apabila kita layak dijadikan orang kaya, maka Allah akan jadikan kita orang kaya. Tetapi jika Allah tahu kita akan celaka apabila kita memiliki kekayaan, maka kita akan dijadikan orang yang fakir, dan itu demi kebaikan diri kita. Yang kedua dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya itu jika rizki setiap hamba itu sama, semuanya kaya, itu akan menyebabkan fasadu nizamid dunya, akan menyebabkan rusaknya sistem dunia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.